Saya jadi wartawan pertama tidak punya motor. Bayangkan, padahal itu alat utama. Yang kedua, ketika saya diamanati Pak Dahlan untuk mendirikan Radar Mojokerto. Ada perbedaan yang menurut saya ini mencolok. Karena saya tahu ketika saya jadi wartawan, sekarang saya juga tahu bagaimana teman-teman baru yang jadi wartawan itu. Saya tetap kepingin bagaimana ilmu yang saya miliki tidak hilang. Hai Vizi Friends, apa kabar kalian? Semoga baik dan sehat ya. Ketemu lagi bareng aku Ica. Kita lagi di Vizi Space, Home of Ideas. Nah, kali ini aku nggak bakal ngobrol-ngobrol sendiri nih, karena kita udah kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Abdul Kholik dari Jawa Pos Radar Jember. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang perjalanan Bapak Abdul Kholik ini dari menempuh pendidikan sampai di role-nya saat ini. Jadi stay tune ya guys. Selamat pagi Pak Abdul Kholik. Pagi Mbak Ica. Salam kenal Pak. Sama-sama, salam kenal juga. Iya, saya boleh panggil siapa nih Pak? Panggil aja Pak Co. Pak Co. CHO, sesuai dengan kode inisial wartawan saya di Jawa Pos. Oh, Pak Co, baik. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik. Juga pemirsa Vizi Channel ya. Alhamdulillah baik-baik ya Pak. Di masa pandemi ini harus menjaga kesehatan juga nih biar tetap bisa beraktivitas. Pasti itu. Pak Co, asalnya dari mana ya Pak kalau boleh tahu? Saya aslinya kelahiran Surabaya ya. Rumah di Surabaya masih ada, dan setelah itu keliling lah ke beberapa kota. Arek Surabaya berarti Pak. Arek ya? Surabaya. Arek Surabaya. Bonek. Bonek ya, bonek. Kalau di Jembernya sudah berapa lama Pak? Saya di Jember mulai 2016, awal Februari 2016. Pindah ke sini, tugas di sini di Radar Jember. Berarti ini kurang lebih 5 tahun ya? Ini juga bulan Februari gitu? Iya, betul. 5 tahun, ya, masuk 6 tahun ya. Pak Co ini kan sekarang menjalani 2 role atau 2 profesi lah ya Pak, sebagai Direktur Jawa Pos Radar Jember dan dosen tetap di IAIN Jember juga gitu. Iya. Nah, berarti kesehariannya ini Bapak berkantor di 2 tempat ini ya Pak ya? Ya, begitulah sementara. Cuma yang memang tidak terlalu banyak tugasnya ya di kantor, di Radar Jember. Begitu juga di IAIN, lebih banyak pada ngajar, apalagi pandemi kayak gini nih, lebih banyak online kan. Lebih banyak online ya Pak ya. Kalau kesehariannya di Jawa Pos Radar Jember gimana nih Pak? Kalau boleh diceritain sama kita. Ya, kebetulan kalau sekarang era pandemi ini memang tidak semuanya masuk. Ada yang WFH, tapi untuk hari Senin ini sepertinya hampir seluruh karyawan masuk. Karena setiap Senin pagi itu mesti ada senam, kemudian briefing dan doa bersama. Sebagai upaya ya kita bekerja itu tentu ada upaya-upaya religius yang juga kita harapkan itu bisa mendorong dan membantu para karyawan untuk tetap punya semangat kerja yang tinggi. Kemudian kalau kebetulan untuk di Radar Jember ini sekarang ini kan media cetak itu sedang dalam ujian dalam tanda petik ya. Bukan ujian UAS ini ya. Tapi karena sekarang banyak platform baru ya seperti ini, terutama yang berbasis internet, channel-channel YouTube atau medsos yang lain, itu sudah begitu mudahnya kita dapatkan ya. Era ini kan boleh dikatakan era disrupsi digital ya, yang itu mau nggak mau kita juga harus selaku perusahaan industri media cetak menghadapi tantangan ini, karena terus terang secara kecepatan tentu kalah, tapi belum tentu secara konten ya
konten karena bisa jadi bisa lebih lengkap, konfirmasinya juga bisa lebih banyak gitu ya Pak ya. Iya, lebih imbang ya. Dan kalau media sosial kan mungkin agak beda ya, karena setiap orang bisa posting tanpa diverifikasi datanya. Ya, itu yang selama ini tetap kita berikan semangat kepada teman-teman di Radar Jember, jangan pernah kalah atau menyerah meskipun ada media-media baru yang bersifat digital. Dan kita pun juga menyiapkan juga media digital untuk menandingi untuk menghadapi era ya Pak ya. Ya, era ya sekarang inilah era disrupsi digital ini. Itu beberapa. Kalau boleh tahu persiapan untuk ke arah digitalnya dari Jawa Pos Radar Jember ini seperti apa ya Pak? Kalau kita ini kebetulan sekarang sudah menjadi anak perusahaannya Jawa Pos Radar Jember. Namanya PT Jember Inter. Kalau yang cetak itu Jember Intermedia Pers. Tapi kalau yang digital PT Jember Intermedia Digital. Nah, ini kebetulan sudah dalam bentuk perusahaan. Ini dapat pengakuan dari Kemenkumham itu sejak tahun 2018. Dan kita sudah beroperasi. Kita sudah punya beberapa channel, termasuk YouTube itu juga sudah acaranya juga sudah sudah rutin. Misalnya tadi malam ada acara mistik. Begitu juga yang lain ada cokoco, bahasa agak berbahasa Madura, cokoco itu. Bahasa Jember ya Pak ya. Bahasa Jember iya, apa cokoco itu apa cokoco itu? Kayak bully gitu ya. Oke. Begitu juga kita sudah juga punya berkembang yang di Lumajang. Semeru TV itu juga punyanya Radar Jember. Di sana juga sudah rutin, bahkan juga mulai garap-garap film juga. Sekarang lagi garap film juga kerjasama sama Perhutani di Lumajang. Banyak Mbak ininya, termasuk siaran-siaran langsung lewat Instagram, lewat YouTube sama Facebook itu juga sering kita lakukan. Ya, ini memang ini artinya kan penggabungan antara media cetak sama konvergensi media. Ini yang memang harus kita lakukan menghadapi era sekarang ini. Nah, kalau boleh tahu nama channelnya nih Pak untuk media digitalnya Radar Jember, biar sekalian kita promo buat audiensnya Fizi gitu ya kan. Yang online-nya itu radarjember.id. Ini Anda bisa atau pemirsa semua bisa membaca berita-berita Jawa Pos Radar Jember di radarjember.id. Kalau ingin melihat produk-produk digital lewat YouTube itu Radar Jember Channel. Nah, kalau di Instagramnya itu coba diklik Radar Jember aja. Radar Jember pasti keluar di Instagram. Begitu juga di Facebook, di fanpage ya. Bahkan di TikTok, yang terbaru TikTok dan langsung lumayan melejit itu. FYP ya, view-nya gitu ya, iya, Pak ya? Viewernya ya, viewer atau follower kalau di TikTok itu ya, itu cukup banyak. Kebetulan awal Januari ini kita terima karyawan untuk digital itu 6 baru. Itu kita proses lewat magang dulu 3 bulan, kita buka magang, ternyata peminatnya meludak. Padahal itu magang itu tidak kita gaji. Jadi tapi mereka akan dapat sertifikat, dapat pengalaman, dan dari 12 yang kita kasih kesempatan magang yang daftar itu sekitar 60-an. 12 akhirnya dari 12 itu kita ambil 6. Untuk videografi, konten kreator, copywritingnya juga ya Pak. Istilah-istilahnya desain grafis, kemudian juga host. Itu yang
kita ambil, dan baru semuanya hampir ada yang baru lulus, ada yang belum lulus, baru ada yang lagi nggarap skripsi semester akhir, bahkan ada juga yang perotolan sekolah, bahkan juga ada yang lulusan SMK kemudian sekarang masuk semester kedua berarti di UNED. Wah, menarik banget ya. Jadi media cetak ini sekarang juga sudah mulai bertransformasi menjadi media digital untuk mengimbangi perkembangan zaman gitu. Kalau jadi gitu ya tergilas kita. Betul. Jadi buat Vizi Friends, kalau kalian mau lihat-lihat berita, di websitenya ada radarjember.id, betul ya Pak? Kalau di YouTube-nya ada Radar Jember Channel. Untuk fanpage dan Instagramnya ada Radar Jember. Jadi kalau misalkan kalian mau cari berita atau cari informasi apapun yang terkait sama Radar Jember atau berita-berita update, kalian bisa kunjungi alamat-alamat atau akun-akun yang tadi sudah kami sebutkan. Dan itu tidak hanya untuk berita atau konten-konten hiburan saja yang kita tampilkan, Pak, tapi juga untuk pemirsa yang mau berpromosi bisa lewat situ. Dan sudah menghasilkan, tahun kemarin aja kita sudah dapat pendapatan 270 juta yang dari Jember Digital ini, Radar Jember Digital ini. Keren nih. Jadi ada tambahan informasi nih Vizi Friends, kalian kalau mau berpromosi juga bisa melalui medianya Radar Jember gitu ya Pak ya. Betul. Oh, menarik banget ini. Nah sekarang kita pengen ngobrol-ngobrol soal perjalanan Pak Co nih selama di Jawa Pos. Berarti udah kurang lebih berapa tahun ya Pak di Jawa Pos? Saya masuk Jawa Pos itu tahun 1995. 95. Ya. Udah lama ya. Dan sudah keliling antar kota, bahkan antar negara, itu sudah saya lalui di Jawa Pos ini. Mulai dari belum ada handphone ya. Belum ada handphone, guys. 95 itu pakai pager, Mbak. Oh, tahu pager ya? Iya, Pak. Itu pakai pager itu sudah bangganya setengah mati. Kalau bunyi tidit ya. Udah keren banget. Itu gitu, iya. Ini tapi kalau malam-malam ini yang susah ketika kita tidur, wah ini ada panggilan untuk liputan keluar, mau nggak mau kita harus bangun, misalnya ada kebakaran. Nah ini yang kita harus siap malam itu juga, misalnya kalau itu malam atau pagi itu juga kita harus jalankan tugas, karena sebenarnya tugas wartawan itu jam tugasnya itu 24 jam. 24 jam per 7 hari ya Pak ya. Iya. Gampangannya begitu, betul. Bahkan ketika saya ibadah haji pun ya, ini saya kebetulan cuti dari kantor, tetapi begitu ketika itu ada hotel roboh tahun berapa itu 2005 mau nggak mau saya juga harus liputan. Oh waktu ibadah? Waktu itu di Mekah ya. Di Mekah, hotel robohnya di Mekah. Ada hotel roboh di Mekah. Mau nggak mau ini juga naluri, meskipun tanpa diperintah oleh kantor, mau nggak mau saya juga harus membuat berita saat itu. Meskipun internet itu juga baru susah waktu itu, kebetulan di bukan di KBRI, istilahnya Daker Mekah. Daker Mekah itu kebetulan Kemenak itu juga bawa wartawan, termasuk ada wartawan Jawa Pos juga yang diajak waktu itu, tapi dia kebetulan saat kejadian dia posisinya ada di Jeddah. Saya pas ada di Mekah. Bahkan saya waktu itu juga nggak bawa kamera, ada teman saya, kebetulan dia juga reporter, dia bawa kamera kecil gitu ya. Saya minta foto ke situ karena posisinya pas baru saja terjadi, dan alhamdulillah juga menjadi foto A. Foto A itu foto utama di halaman paling depan. Luar biasa dedikasinya ya Pak ya. Berarti Pak Co ini memulai karir sebagai wartawan. Betul. Kalau karir formalitas sebagai wartawan, sebelum itu, jadi saya lulus kuliah itu kan tahun 92. Kemudian 92 itu saya menjadi copy editor buku-buku dari beberapa penerbit, karena freelance ya, penerbit buku-buku keagamaan itu ada yang dikoreksi ulang ya, ada juga yang terjemahan saya suruh ngoreksi kemudian diterbitkan. Waktu itu juga saya sudah nyambi menjadi wartawan mingguan, tabloid Warta. Kemudian itu sekitar 1 tahun ya. Kemudian tabloid majalah Aula miliknya NO itu.
Baru setelah itu saya ada kesempatan daftar di Jawa Pos, saya daftar dan alhamdulillah keterima, termasuk juga barengan sama almarhum Yuyung Abdi yang kemarin ya 3 hari atau 4 hari yang lalu itu meninggal, fotografernya Jawa Pos yang dia sudah pensiun dan kemudian ngajar, dia juga sudah doktor, cukup fenomenal itu ya. Itu juga barengan sama saya masuknya di Jawa Pos. Berarti awal karirnya ini sempat copy editor. Copy editor itu berarti ada penulis yang membuat buku, kemudian iya, saya ngoreksi. Dikoreksi iya. gitu ya Pak, dibaca ulang kalau ada yang perlu betul, disesuaikan. Ya, untuk bahasanya disesuaikan, okay, ada tulisan yang salah, ada yang pemahaman yang misalnya kurang bisa dipahami, yaitu yang tugasnya editor. Kurang lebih kayak gitu Visi Friends, copy editor itu. Kan kalau profesi wartawan mungkin udah familiar ya Pak, tapi copy editor mungkin ada yang belum familiar gitu. Berarti memang Pak Cho ini suka dunia tulis menulis gitu ya? Iya, saya ini berangkatnya dari awal kebiasaan saya suka membaca. SD itu karena saya SD-nya dulu itu di Lamongan ya, ikut Pak D. Kebetulan Pak D punya yayasan pendidikan ya, dari mulai TK Rodul Atfal, PAUD ya TK, kemudian MI, kemudian juga di rumah itu dilakukan sebagai pondok kecil untuk nampung orang-orang dari luar desa atau luar daerah untuk sekolah sekaligus ngaji di Pak D saya itu di Lamongan. Dan setiap pekan ya, setiap wage itu saya biasanya memborong komik di pasar itu, komik cerita-cerita sejarahnya Nabi atau cerita-cerita yang lain. Yaitu tumbuh baru setelah SMP saya biasa ngirim ke majalah anak-anak. Itu semulai hobi saya memang, ngirim apapun tulisan, bahkan gambar, termasuk juga materi-materi membuat TTS sampai berlangsung SMA. Dan saya SMA di Surabaya SMA 8 ya. Saya ngelola majalah dinding sama majalah sekolah. Okay. Baru ketika di IN, jadi ini sekaligus motivasi. Saya kenapa dari SMA negeri umum ya, kemudian masuk ke IN. Motivasi saya itu bukan semata-mata ingin mendalami ilmu agama, tidak. Tapi justru saya kepingin jadi wartawan loh, masuk IAIN. Ini yang aneh kan? Iya, menarik loh. Dakwah itu memang sama dengan komunikasi kalau di umum ya. Dan kebetulan saya tanya waktu itu, banyak wartawan alumni IAIN itu yang menjadi wartawan di Jawa Pos waktu itu. Kemudian juga di beberapa media. Itu yang akhirnya saya tanya kepada masih family saya yang kuliah di sana. Oh iya, ternyata materi 42% waktu itu, 42% itu materinya tentang dunia jurnalistik. Loh, ini yang akhirnya menarik. Waktu itu di Surabaya sudah ada yang namanya AWS, Akademi Wartawan Surabaya, tapi saya tidak milih ke sana. Saya milih ke IAIN. Di samping mungkin termasuk juga agar ada tambahan ilmu agama ya. Itu. Dan di kampus IAIN itulah saya langsung mulai semester awal sudah aktif di majalah kampus. Sampai jadi pemretnya majalah fakultas, bahkan di tingkat institut saya jadi ketua LPM, Lembaga Pers Mahasiswa. Saat itu juga saya bersama teman-teman dari pemret masing-masing fakultas itu mendirikan tabloid, namanya Tabloid Solidaritas, sekaligus saya pemretnya waktu itu. Yang sejak itulah semakin terasah lah secara skill maupun wawasan jurnalistik saya. Wah, menarik banget ya Visi Friends. Jadi karena Pak Cho ini suka membaca, terus kemudian mungkin banyak mendapatkan masukan dari apa yang dibaca, akhirnya lebih mengerucut nih, tahu kalau suka di dunia tulis menulis gitu. Akhirnya sejak sekolah sampai ke kampus sudah mulai membangun quote and quote karir ya Pak. Ya, betul. Di bidang tulis menulis, sehingga akhirnya align atau sesuai dengan jalur karir yang dipilih di Jawa Pos ini dan berlangsung sampai sekarang gitu. Wah, menarik banget ya. Kalau di generasi sekarang Pak, orang kan nyebutnya generasi milenial nih ya. Banyak bicarakan mengenai passion. Generasi sekarang tuh pengen cari passion, apa yang dia suka gitu.
sehingga apa yang dia lakukan, nanti karir apa yang dia pilih akan sesuai dengan passionnya. Nah, tapi saya melihat di Pak Choi ini berarti apakah Bapak udah merasa menemukan passion itu seawal itu sehingga di SMA pun udah mulai menulis, membangun karir menulis gitu ya. Menurut Pak Choi gimana nih Pak soal passion? Soalnya ini sering banget kayaknya diobrolin sama generasi zaman sekarang. Saya memang merasa sudah menemukan passion saya. Bahkan itu menjadi sebuah tekad sekaligus cita-cita. Iya. Ketika SMP itu ya. Ketika SMP, makanya saya itu membekali juga dengan pengetahuan umum. Artinya SMP itu saya sudah selalu, meskipun tidak langganan di rumah, saya berusaha beli koran. Kalau punya uang, jadi uang saku itu lebih banyak untuk beli koran, beli majalah seperti itu. Saya memang suka membaca dan di situ juga belajar. Saya waktu itu karena memang saya pikir apakah ini bakat atau enggak, saya kurang tahu. Yang jelas saya waktu SD itu juga pernah juara lomba mengarang. Kemudian ketika SMA itu saya pernah juara lomba meresensi buku. Ini mungkin saya pikir pembekalan secara nggak langsung itu menjadi bekal pada diri saya. Kemudian mengerucut pada satu tekad, oh iya memang saya berkeinginan menjadi wartawan. Dan kenapa saya milih Jawa Pos? Nunggu. Jadi kalau dulu itu kan tidak setiap tahun ada rekrutmen, Mbak. Tidak mesti. Jadi sesuai dengan ada kebutuhan, itu nunggu saya. Makanya ketika masuk itu kan syaratnya cukup berat juga sih. Misalnya bahasa Inggris harus aktif waktu itu. Nah, karena saya juga tidak punya skill berbahasa Inggris yang aktif ya, maka saya harus belajar di Pari, di kampung Inggris. Itu untuk mempersiapkan. Bahkan kalau di sana itu sebenarnya kan 6 bulan ya. Jadi dan memang inden untuk masuk ke sana ya. Itu ya. Tahun berapa Pak ya? Itu kalau nggak salah, jadi sambil nunggu wisuda itu 2002 kalau nggak salah ya. 2002. Kemudian ya sebenarnya ketika tes itu sudah agak-agak ya, tapi masih bisa lah. Tapi juga lama nggak pernah dipakai. Mungkin sampai sekarang juga pasif jadinya. Nah itu syaratnya begitu, dan IP itu harus 3 untuk sosial, minimal 3. Lah, kenapa ketika saya kuliah habis, IP saya itu belum sampai 3. Mungkin sekarang nilai itu beda ya sama sekarang. Beda. Sekarang nilai 3, 4 itu yang terakhir. Dulu enggak. Jadi IP saya itu tidak sampai 3 sehingga saya ngulang mata kuliah yang dapat C atau yang dapat 2 sampai dapat 3 kan. Nah, sehingga IP saya 3,01. Bayangkan IP 3,01 itu pun menjadi wisudawan terbaik nomor 2. Sekarang kan ada IP 4 itu wisudawan, sudah nilainya beda jauh sama dulu. Dan akhirnya ya pengalaman-pengalaman itu yang saya jadikan bahan untuk masuk di Jawa Pos. Gitu. Menarik banget ya, jadi struggle-nya itu terasa sekali gitu dari Pak Choi ini dari kuliah gitu ya, dari berkuliah sampai memulai karir di Jawa Pos. Lurus ya. Siratal mustaqim memang di jalur tulis menulis. Keren banget, berarti pesannya nih guys, do more of what you love mungkin ya. Jadi Pak Choi ini udah tahu, saya tuh suka membaca, saya suka menulis. Jadi beliau melakukan hal itu secara berulang-ulang sampai akhirnya menjadi expert atau ahli di bidang itu gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Choi, dari 26 tahun karirnya di Jawa Pos ya Pak, momen yang paling memorable mungkin ya, yang paling berkesan gitu, apa Pak? Ada 2 menurut saya. Yang pertama, mungkin 3 ya. Yang pertama itu ketika saya baru pertama jadi wartawan, saya ditugaskan di Lamongan. Tempat masa kecil ya Pak ya? Iya, masa kecil saya di Lamongan untuk SD SMP baru ke Surabaya. Saya di sana itu saya nggak tahu, panggil, awakmu berangkat ke Lamongan, kata sekretaris redaksi.
tak sangoni film 10 roll. Waktu itu Gak disangoni uang saya. Loh, alamatnya di mana? Di lamongan kantornya Jawa Pos. Delek ono dewe, cari sendiri. Nah, ini karena saya sudah tekad saya ya, apa susahnya cari, hati saya begitu. Saya berangkatlah ke sana. Saya jadi wartawan pertama tidak punya motor. Bayangkan padahal itu alat utama. Saya berangkat ke sana hanya disangoni ya, 10 roll film. Karena waktu itu belum ada kamera digital. Kebetulan saya sudah punya kamera baru, udah punya 2 waktu itu, kamera SLR ya, yang juga saya beli dengan susah payah itu. Ketika di sana ya ini, saya selama 2 minggu itu tidur di kantor PWI. Kebetulan ada temen wartawan Karya Dharma dulu itu masih anak perusahaan Jawa Pos. Kalau saya di daerah itu ya mohon maaf, karena Jawa Pos itu kan punya anak perusahaan, anak Birawa, ada Karya Dharma, ada Memorandum, sehingga pasti teman-teman ini karena menggunakan peralatan Jawa Pos, misalnya untuk komputernya, fasilitas kantornya, ngetiknya di situ, modemnya, teleponnya, menggunakan di situ, sehingga saya pasti akan dibaik-baiki lah sama teman-teman itu, meskipun saya orang baru. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya diamanati Pak Dahlan untuk mendirikan Radar Mojokerto. Saya masih ingat ketika itu saya ini dirikan itu tanpa survei, hanya insting Pak Dahlan, wis kamu berangkat ke Mojokerto, cari kantor, cari karyawan, kemudian wis dirikan, nanti legalitasnya baru kita urus belakangan begitu. Saya waktu itu masih ingat di modali uang 10 juta, kemudian komputer itu 8, kemudian alat scanner 2 sama 2 fax sekaligus telepon itu. Nah, 10 juta itu untuk cari sewa kantor, beli peralatan seadanya itu meja sama meja kursi ya, kemudian sama ngerekrut wartawan, yang gaji wartawannya dari situ. Saya masih ingat apa? Tahun berapa itu Pak? Tahun 2001. 1 Maret 2001 ke sana. Ya akhirnya cari, dan kebetulan saya waktu itu tinggal di Sidoarjo. Seminggu sekali baru pulang ke Sidoarjo, meskipun dekat ya. Jadi malamnya tidur sama karyawan baru. Karyawan baru waktu itu marketingnya 5. Marketing 5, layout rekrutmen 1, satunya bantuan dari Jember. Radar Jember sudah ada, Radar Jember tahun 99 di BKO-kan ke Radar Mojokerto. Kemudian ya saya waktu itu merangkap redaktur pelaksana. Pemretnya masih dirangkap oleh Mbak Diah. Mbak Diah itu redakturnya Jawa Pos, tapi tidak berada di Mojokerto, hanya by phone atau lewat modem. Waktu itu kan nyambung ya, bisa dilihat anunya. Jadi itu yang kedua. Momen yang terakhir menurut saya yang paling berkesan ketika saya mendapat kesempatan untuk ikut Kongres Persurat Kabaran Dunia, namanya One IFRA. Ini hampir setiap tahun ada ya, di Milan di Italia. Meskipun waktu itu juga itu rombongan ya, ada beberapa teman dari Radar, juga ada dari Jawa Pos yang ikut di sana 2 hari ikut kongres. Baru setelah itu saya keliling ke beberapa markas tim sepak bola yang ada di Italia sama di Spanyol. Itu menurut saya yang paling berkesan, meskipun sebelumnya juga 2016 saya juga sudah dikelilingkan ke berapa itu, 8 atau 9 negara di Eropa itu ya, di Eropa by darat keliling ya, dengan kendaraan bus, itu rombongan juga, itu juga sudah cukup berkesan.
menurut saya. Wah, keren-keren banget momennya ya Pak ya. Apalagi kalau Visi Friends ini pasti yang paling menarik yang poin ketiga nih, yang keliling ke beberapa negara gitu ya kan, karena sekarang kan anak-anak muda tuh suka traveling gitu ya Pak. Apalagi Jadi, gratis ya kita ngebiayain. Dan gratis, itu guys. sering dan dapat kesempatan seperti itu. Saya beberapa kali misalnya ke Korea. Korea itu diajak Samsung mengelilingi pabriknya di sana. Pabriknya ya. Iya. Korea, kalau ASEAN hampir semua negara ASEAN ya. ASEAN, kemudian ke Turki 2 kali malah. Jadi September ke Turki, Desember berangkat lagi ke Turki, tapi sama-sama keluarga. Yang satunya bukan urusan kantor, tapi sama keluarga karena Luar biasa. berangkat umroh sekaligus Jadi, ke Turki. Guys, gitu. ternyata profesi jurnalis atau wartawan itu ya nggak cuman membuat berita aja ya, membuat liputan atau mencari berita gitu. Ternyata travelingnya luar biasa juga guys, luar biasa dan gratis gitu. Jadi mungkin kalau ada Visi Friends yang tertarik nih untuk berkarir di dunia jurnalistik, ya itu juga membuka banyak opportunity gitu ya ke depannya buat teman-teman. Jadi sekarang kita pengen ngobrol-ngobrol soal ini Pak, jalur pendidikan yang Bapak tempuh nih. Tadi kan S1-nya di Fakultas Dakwah IAIN Surabaya, kemudian S2-nya di Ilmu Komunikasi. Tadi kan Pak Co udah jelasin bahwa sebenarnya Fakultas Dakwah itu ya 40%-nya membicarakan tentang jurnalistik gitu, nyambung dengan pasca sarjananya di Ilmu Komunikasi. Tapi guys, Pak Co ini ternyata juga sedang melanjutkan pendidikan doktoral, betul ya Pak ya? Di bidang administrasi gitu. Nah, ini kan tadi dakwah dan ilmu komunikasi itu kita udah dapat nih alignment-nya atau sambungannya. Nah, sekarang di bidang administrasi gitu. Kenapa nih Pak Co kok milih doktoralnya di bidang administrasi? Sebenarnya banyak faktor, tidak hanya masalah saya nekuni karena saya sekarang banyak terkait sama manajemen di perusahaan ya. Tetapi ini juga persoalan waktu sama tempat. Saya sebenarnya lebih tertarik terus berkarir di jurnalistik ya. Tapi kebetulan di Jember itu kan nggak ada. Ada media itu di UNER. Itu pun tidak berdiri sendiri. Yang komunikasi berdiri sendiri itu ada di Unpad Pajajaran, terlalu jauh. Ke Surabaya aja pun mungkin saya juga berpikir untuk waktu. Apalagi saya sudah mulai 2 dan saya juga tidak selama kuliah ini juga masih nyambi ngajar, kemudian juga di radar juga. Nah, ini yang saya pikir akan kesulitan membagi waktunya. Apalagi nanti kalau misalnya bimbingan harus wirawiri ke Surabaya misalnya, belum teorinya selama berapa 3 atau 4 semester. Nah, makanya saya coba juga dari sisi usia saya juga sudah tergolong uzur ya. Tapi semangatnya masih sudah 53 masuk 54 ya. Dan ya alhamdulillah pokoknya kita jalani dan saya juga punya semangat, semoga juga bisa selesai meskipun juga agak-agak tantangannya agak berat menurut saya ya. Sekarang masuk semester 4 mulai nggarap proposal, ini aja sudah rasanya gimana gitu. Dikejar-kejar terus sama promotor maupun co-promotor ini. Tapi Pak Cok masih semangat untuk ngelanjutin pendidikan ke S3 gitu Pak? Iya Mbak, karena begini, ini kan saya tidak tahu kapan berhenti ya, karena saya sebenarnya kan sudah pensiun. Dari sisi usia pensiun Jawa Pos itu 50, tapi karena saya direksi itu apa kata RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, yang setiap tahun. Kalau RUPS masih memberi kepercayaan kepada saya untuk tetap misalnya menangani Radar Jember, ya alhamdulillah ya. Kalau memang tidak, ya mau nggak mau juga harus kita terima apa keputusannya. Tapi saya tetap kepingin bagaimana ilmu yang saya miliki tidak hilang. Makanya saya itu juga seneng ngajar. Di samping juga ketemu sama
mahasiswa mahasiswi ya mungkin bisa menyegarkan mata ya karena begitu gitu. ya bisa mata bisa menjadi fresh karena saya sebelumnya juga ketika saya pegang radar Mojokerto itu saya juga ngajar di IAIN atau UIN Sunan Ampel Surabaya. Mojokerto Surabaya itu lebih dekat perjalanan ya. 45 menit lah ya. Tol juga ya Pak ya. Iya. Oh sekarang ya ada tol dulu. Dulu sudah. Dulu sudah. Oh belum sih. Saya enggak. Dulu sudah ada sih tol Mojokerto Surabaya saya. Tapi kalau dulu kan memang ya inilah apa ya, selain passion saya di jurnalistik, saya juga seneng karena berbagi ilmu itu kan juga apa bisa menjadi tabungan kita di akhirat kelak juga ya. Tidak semata-mata nilai misalnya bayarannya, karena bayarannya itu juga kecil. Kalau di sini itu di bawah UMR, dosen di bawah UMR. Kalau ketika saya ngajar di IAIN itu satu mata kuliah itu dibayarnya 1 semester baru dikasihkan. Kalau nggak salah waktu itu ya 800.000 1 semester ya. Makanya ini bukan semata-mata kita mencari secara ekonomi ya, tapi kita bagaimana berbagi. Yang kedua agar pengalaman-pengalaman kita, kemudian wawasan kita itu tidak hilang. Bagaimanapun kalau misalnya apakah ilmu atau pengetahuan itu sering disampaikan itu tidak akan habis, malah bertambah. Apalagi terjadi komunikasi ya sama mahasiswa, sama dosen yang lain. Lah inilah akan semakin terasah. Luar biasa sekali guys. Semoga lancar ya Pak ya pendidikan doktoralnya mohon doanya di bidang administrasi ini gitu. Kalau melihat journey-nya Pak Co nih mungkin secara personal dan profesional ya, ada nggak sih Pak momen dimana mungkin momen terendah ya, nggak harus momen kegagalan sih, tapi kan kadang ada di dalam selama kita menjalani hidup kayak ada momen yang susah menurut kita gitu. Kalau Pak Co pernah merasa kayak gitu juga nggak Pak? Ya pasti ada. Yang pertama ini ketika saya lulus itu secara otomatis saya kan tidak terima uang, ya meskipun itu uang jajan ya dari orang tua. Tapi saya berusaha payah juga bertekad jangan sampai saya merepoti lagi orang tua saya, karena saya sudah sampai dikuliahkan S1. Itu saya sudah harus bersyukur. Meskipun ketika S1 itu sebenarnya saya juga saya terima beasiswa itu 2. Meskipun sebenarnya itu tidak boleh, tapi nggak tahu saya kenapa terjadi. Saya terima beasiswa Super Semar ya dari pemerintah Pak Harto waktu itu kan. Kemudian juga terima beasiswa Jarum yang angkatan pertama, Beswan Jarum namanya, beasiswa Jarum itu semester 5. Jadi saya ketika itu masih terima beasiswa Super Semar, saya terima beasiswa Jarum. Waktu itu memang kayaknya fakultas itu mencari orang ya aktivis tapi akademiknya bagus, IP-nya bagus. Coba bayangkan tadi IP tidak sampai 3 itu sudah bagus ya. Sekarang IP 4, 3,9 begitu. Dulu sudah bagus itu. Nah, ini kemudian mungkin langsung dimasukkan begitu saja. Saya karena saya juga aktivis ketika kuliah dan dapat beasiswa itu lah. Ini yang pertaruhan saya ketika saya sudah dari Pare khusus bahasa Inggris itu selama mungkin 8 bulan ya. 8 bulan saya bertekad banget waktu itu supaya bisa bahasa Inggris secara aktif sebelum masuk yang BSc istilahnya, BSc resmi, kelas resmi yang inden itu masuknya 3 bulan sebelumnya daftarnya itu saya harus membekali diri supaya tidak tertinggal ya, supaya bisa nutut sama siswa yang lain karena tidak ada kualifikasi di situ barengan sama lulusan SMP, lulusan SMA campur satu kelas. Saya kan malu misalnya saya nggak bisa ya. Makanya saya sebelum masuk resmi kelas resmi BSc itu ya
Saya kursus dulu di sebelah-sebelahnya itu banyak tempat kursusan. Sampai masuk saya di 2 kursus, 3 kursusan sama di BSC itu untuk membekali diri itu. Lah, itu yang memotivasi saya begitu sampai lulus ya. Saya ini sudah nggak dapat jatah uang jajan dari orang tua. Saya harus menghidupi diri saya sendiri. Saya lepas dari orang tua itu harus kos ya, kos cari uang sendiri. Saya sudah nyoba editor itu sebenarnya cukup lumayan, cuma saya nggak kuatnya itu kan harus mata sama duduk. Sebenarnya waktu itu lumayan dari sisi, jadi per lembar itu 500 rupiah, ngoreksi per lembar itu 500 rupiah. Itu kalau buku berapa halaman tinggal mengalihkan itu ya, cuma yang agak susah karena basic saya itu bukan agama, karena buku-buku keagamaan ada kalau misalnya harus mentaskeh istilahnya ya, ayat-ayat Quran, hadis ini benar atau enggak, saya tidak bisa itu. Saya harus ke teman saya, punya teman yang teman itu sekarang juga menjadi pemilik penerbit yang cukup besar ya, Khalista namanya di Surabaya, itu penerbit buku-buku keagamaan. Itu memang karena dia basicnya dari pesantren, anaknya kiai juga, teman saya itu sama dia saya minta bantuannya. Dan itulah masa-masa yang menurut saya perjuangan sampai kemudian diterima di Jawa Pos, dan mungkin juga tergolong saya menikahnya itu terlambat karena usia 30 baru menikah. Setelah keliling dari Lamongan balik Surabaya kemudian ke Bojonegoro ya, Bojonegoro balik Surabaya, baru Surabaya Sidoarjo terus Mojokerto itu. Baru dari Mojokerto ke Banyuwangi baru ke sini. Itu beberapa pengalaman. Tetapi pengalaman pahit juga pernah ketika berkarir di wartawan ya. Sebenarnya saya berkarir di wartawan itu yang paling lama itu di pos politik. Dari pos politik itu saya mangkalnya istilahnya, ngeposnya itu di DPRD Jawa Timur. Gedung DPRD Jawa Timur. Iya, itu saya pos di politik itu hampir 4 tahun. Sama di kantor gubernur, di Gerahadi ataupun di Jalan Pahlawan ya. Jadi ya setiap hari nunggu gubernur mau pulang atau konfirmasi atau diajak gubernur perjalanan ke daerah-daerah ya begitu. Kadang berangkat sebelum subuh kalau kunjungan ke daerah ya ikut, waktu itu gubernurnya masih Pak Imam Utomo. Pak Imam Utomo, jadi setelah Pak Basofi, Pak Imam Utomo itu awal 2000-an kayaknya Pak ya itu. Belum, itu masih 90-an, 90 ya ketika Krismon lah. 97, 98 ya itu. Dan pengalaman yang juga menurut saya ini wartawan tapi tidak punya motor. Kebetulan ketika di Lamongan itu ya karena ini yang saya ceritakan tadi ya, karena saya Jawa Pos, yang lain anak perusahaan, maka mereka pasti butuhnya mendekat ke saya. Makanya saya nunut sama ini. Baru ketika saya ditarik ke Surabaya nggak punya motor, saya sampai nyewa motor. Kebetulan juga adik kelas saya yang masih kuliah di IAIN, saya kosnya juga di dekat IAIN. IAIN kan juga dekat sama Gerapena ya. Iya seberangnya. Lah itu saya nyewa, tak goe. Baru setelah itu saya bisa beli Honda Ulung gitu. Honda Ulung itu Honda C70 itu ya. Ya itu generasi sekarang nggak tahu Pak. Iya, Honda tahun 70-an ya, Pak. Honda tahun 70-an guys. Honda Ulung. Dan itu kemudian saya ditugaskan ke Bojonegoro. Ke sana ya naik Honda Ulung itu. Dulu nggak banter. Tapi alhamdulillah setelah itu secara secara ekonomi maupun secara semangat itu semakin pede dan semakin terasa lah. Sehingga dikit demi sedikit semakin menambah semangat saya, termasuk juga eksistensi saya. Begitu. Berarti kurang lebih pesannya harus bersabar, berproses gitu ya Pak ya? Iya, sekarang memang begitu. Ini mungkin tadi sama pertanyaan yang tadi yang menyangkut generasi milenial ini.
ini yang membedakan. Bukan saya bukan saya apa itu Membeda-bedakan tidak. Ada perbedaan yang menurut saya ini mencolok. Karena saya tahu ketika saya jadi wartawan, sekarang saya juga tahu bagaimana teman-teman baru yang jadi wartawan. Jadi wartawan, iya. Gimana? Jadi wartawan ini kan cenderungnya kan instan, teman-teman, dan tidak tahan, kasarnya tidak tahan banting dalam tanda petik ya. Artinya begini, begitu nggak cocok atau mungkin salah dibenarkan, apalagi sampai dimarahin gitu, sudah nggak tahan mental. Kalau dulu misalnya ketika saya bagaimana masuknya pun sekarang itu gampang menjadi wartawan, apalagi sekarang media juga banyak ya. Kalau dulu enggak, sedikit, saingannya banyak untuk masuk. Betul, bahkan tulisan itu saingannya juga dengan teman wartawan itu cukup banyak. Misalnya saya pernah nulis sehari nulis 4 itu tidak dimuat sama sekali. Karena pertama beritanya mungkin kalah bagus sama teman rekan yang lain. Yang kedua mungkin space-nya terbatas. Karena kebetulan kena iklan misalnya space-nya, sehingga berita yang dimuat dari wartawan pun semakin sedikit. Nah, ini yang sering saya kan juga punya wartawan. Beberapa mungkin yang tidak kuat atau tidak tahan di lapangan baik secara fisik maupun mental, mereka mundur. Beda sekali dari sisi semangat. Makanya ketika saya menerima wartawan baru, itu bukan skill yang saya utamakan, tetapi mentalitas. Endurance ya Pak ya? Betul. Dari ini, soalnya kalau skill itu akan terasah dengan sendirinya, karena tiap hari kan dia dapat tugas ngetik, meskipun pertama juga masih gradul-gradul, misalnya sejam 2 jam baru dapat 1 berita misalnya, tapi karena kebiasaan itu yang terasah, kebiasaan sampai dikasih motivasi ya, yang salah-salah dibenarkan sama redaktur, kita ngoreksi, dikasih tahu begini loh berita yang bagus begitu, ini loh cara membuat judul yang bagus, cara membuat lead. Nah ini terasa, dan kita juga bisa melihat kebiasaan-kebiasaan teman-teman wartawan baru ini, baik dari sisi mungkin perilaku, wawasan maupun semangatnya. Ini yang saya rekom begitu, daripada misalnya dia sudah bisa menulis tetapi dia nggak tahan mental ya, dimarahin sedikit, apalagi kalau misalnya wawancara sama orang, sama pejabat diacuin atau diomongin agak sengak ya istilahnya, agak nggak enak gitu agak ya, enak sedikit, mereka sudah mutung lah. Ini kalau itu kan mental itu, makanya juga diutamakan. Nah, jawaban selalu begitu. Biasanya menurut wartawan itu diutamakan mantan aktivis ketika mahasiswa maksudnya. Nah, ini karena mentalitasnya yang diutamakan. Kalau aktivis itu rata-rata kan sudah biasa berhubungan sama orang, ya termasuk juga apakah itu demonstran misalnya, atau minta sumbangan-sumbangan agar acara ini sukses, kan mengedarkan proposal. Mereka juga terbiasa berkomunikasi, kemudian juga problem solving, bagaimana menyelesaikan masalah. Ini kan sudah terlatih. Nah, ini sehingga molesnya itu ketika mereka sudah kerja lebih enak. Mudah. Betul. Berarti gitu. Lebih ke soft skill gitu atau life skill gitu mungkin ya Pak ya? Ya. Yang harus dimiliki gitu. Jadi ini masukan juga nih buat kita guys. Karena masih merasa muda juga ya kan. Jadi kita harus sabar berproses. Jadi tidak semua yang instan itu baik. Jadi kita udah dengerin cerita dari Pak Co nih hari ini, banyak sekali ups and downs-nya. Jadi nggak semuanya mulus, nggak tiba-tiba yang diajak ke luar negeri keliling Eropa gitu kan ya guys. Jadi memang ada struggle-nya sendiri-sendiri gitu sih. Nah mungkin ini 2 pertanyaan yang terakhir nih Pak Co. Menurut Pak Co, setelah mungkin sekarang di usia Pak Co yang ke 53 mungkin ya, sudah sangat mature gitu. Kalau direfleksikan kembali, apa sih Pak kebiasaan yang mungkin dimiliki oleh Pak Co yang membentuk kepribadian Pak Co sehingga bisa berada di posisi yang sekarang gitu? Mungkin bisa di-share ke kita-kita nih yang masih
muda? Oke, ada menurut saya beberapa yang bisa saya jadikan bahan untuk evaluasi dari perjalanan saya. Yang pertama, kebetulan saya berangkatnya itu memang bukan dari keluarga berada, tapi itu yang membuat mungkin tekad saya mungkin lebih kuat ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup. Artinya dari kecil itu sudah tertanam. Ya, ini tadi juga memang tidak saya cerita. Misalnya ketika kecil saya memang dititipkan sama sama orang tua saya itu di Lamongan di Pak D. Ini membekali dasar ilmu agama ya. Kemudian baru SMP kembali ke Surabaya. Lah, ketika SMP itu pun saya pikir orang tua saya itu kan punya namanya warung ya, yang itu saya juga kalau pagi itu mesti, SMP itu masuknya saya siang, pagi itu membantu di warung. Begitu juga ketika SMA masuk pagi, saya gantian misalnya habis subuh itu sudah harus berangkat, setelah sholat subuh berangkat untuk membuka warung ya di sekitar Ampel sana itu. Nah, ini menurut saya juga menjadikan terasah. Jadi habis subuh sholat itu sudah langsung pakaian sekolah, berangkat ke warung, bantu orang tua buka warung. Setelah mendekati jam masuk, saya berangkat ke sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua soal kesederhanaan sama mungkin ridhonya orang tua ya, yang saya pegang. Karena saya tahu bagaimana ayah saya ketika ya sama dengan berdagang itu ya, sampai misalnya kembali 25 pun diingat-ingat, orangnya mesti bilang, oh nggak ada kembaliannya, itu aja diingat-ingat orang itu. Jangan sampai ini menjadikan mungkin bahan pertanyaan nanti di akhirat ya. Itu yang selalu ditekankan sama orang tua saya, apapun ketika kita berhadapan sama orang itu istilahnya ngendai andap asor, atau jangan merasa wah gitu, apalagi kalau misalnya punya kekayaan, punya jabatan ataupun kekuasaan misalnya, itu harus tetap seperti padi ya, seperti pohon padi yang harus merendah. Kemudian juga jangan menjaga jarak sama teman orang lain sehingga terlihat eksklusif gitu ya. Itu jangan sampai seperti itu. Biasakan misalnya kita berbaur, itu yang juga menjadi yang harus saya lakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh orang tua saya. Itu saya pikir itu Mbak Ki. Menarik sekali ya. Jadi Pak Co ini kalau dari ceritanya, kalau boleh saya simpulkan, hubungannya sangat dekat dengan keluarga ya, khususnya dengan orang tua. Terus juga ada nilai-nilai yang ditanamkan di keluarganya Pak Co, yaitu kesederhanaan, kemudian kerendah hatian mungkin ya. Jadi bagaimana kita memperlakukan orang lain sebaik-baiknya, begitulah ya Pak, kurang lebih. Kalau sebenarnya kalau dekat sama orang tua dekat ya, tapi sama saudara-saudara mungkin tidak terlalu dekat ya. Karena apa? Karena saya dengan saudara itu sering kali terpisah. Misalnya tadi saya ke Lamongan, terus ketika saya balik ke Surabaya, kakak saya misalnya mondok di Gontor yang besar juga, meskipun belum berumah tangga tapi dia juga kos ya, cari penghidupan sendiri. Yang lain juga ada yang ke Jakarta, kerja di Jakarta, sehingga terpisah, tetapi tetap komunikasi. Tapi yang sekarang justru saya yang menemukan merasa dekat itu justru dari keluarga istri saya, sehingga ini juga yang selalu bagaimana saya dekat harus sama anak-anak ya, meskipun sekarang juga terpisah semua. Dari 3 anak saya ini tak ada yang di rumah. Yang satunya kebetulan sudah selesai kuliah di Ciputra Surabaya, sekarang sudah
memulai bekerja di Surabaya baru 3 bulan. Yang kedua ini mulai SMP sampai sekarang kelas 2 itu mondok di Malang ya, mondok tahfidz. Yang ketiga ini kelas 2 sanawiyah di sini, mondoknya di Jember ya. Tapi ya kalau hari Minggu pulang. Kalau Minggu pulang, Minggu pagi saya jemput, Minggu sore. Jadi quality time. Iya, quality time-nya itu kurang, tetapi untuk komunikasi ini yang selalu kami lakukan. Terutama istri saya yang setiap misalnya minggu malam, karena boleh menelpon ya ke pondok, itu hanya bolehnya nelpon minggu malam. Itu selalu dilakukan, kadang video callan sama anak yang di Surabaya. Tapi yang anak di Jember ini nggak bisa karena tidak boleh bawa handphonenya hanya ketika daring ini. Hanya daring ini boleh, sekolah daring itu. Biasanya juga nggak boleh bawa handphone, tapi karena daring akhirnya boleh bawa handphone. Ini yang kita tekankan, saya biar tidak jauh sama anak-anak, begitu juga anak-anak. Mesti yang satu itu, yang cewek misalnya, yang mondok di Malang mesti tanya, kalau misalnya kemarin misalnya nggak berhasil dihubungi masnya yang di Surabaya, Mas gimana Bun, kok nggak kemarin nggak telepon atau nggak bisa diajak komunikasi, selalu begitu. Nah, ini yang saya tekankan agar mereka saling mensupport nanti, meskipun sekarang posisinya dia terpisah. Ya. Wah, menarik sekali Pak Co ini menjalani 2 profesi gitu ya, sebagai direktur Jawa Pos Radar Jember, kemudian juga sebagai dosen tetap, tapi juga selalu menjaga quality time dan kehangatan bersama keluarga gitu. Senang banget nih Pak Co, hari ini kita bisa punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol banyak sekali sama Pak Co. Ini nggak kerasa kita udah lebih dari sejam kayaknya Pak Co, dan banyak sekali yang kita pelajari dari perjalanannya Pak Co. Dari menempuh pendidikan, kemudian memulai karir, kemudian sampai ada di posisi yang sekarang. Tentunya semua tidak mudah guys, jadi ada proses yang harus dilalui, ada tahapan-tahapan yang mungkin tidak mudah, tapi tetap harus dilalui gitu ya Pak Co, supaya kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya gitu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Pak Co, senang sekali Vizi Space bisa punya kesempatan buat ngobrol-ngobrol bersama Pak Co. Semoga lancar role-nya di Jawa Pos maupun di IAIN sebagai dosen, kemudian lancar juga pendidikannya dan sehat-sehat selalu ya Pak. Amin. Salam untuk keluarga. Oke, sekian dulu podcast kita hari ini guys. Jangan lupa jaga kesehatan di masa pandemi ini, dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Kita say bye dulu ya Pak Co. Bye-bye. Terima kasih, bye-bye.